Selamat pagi teman-teman. Di pagi hari ini kita berada di lahan porang kita yang sudah berusia 3 musim ya. Seperti ini pohonnya. Super ya. Teman-teman pengen tahu tipsnya, silahkan nanti mengikuti video-video saya. Ini kita ada 3 atau 4 episode mengulas tentang penanaman porang yang saya lakukan selama ini. Kenapa bisa sampai sebesar ini? Ini baru 3 musim dari bibit, katak, dan umbi mini yang kita campur itu 150 up ya. Itu di video-video yang lalu sudah kita share ya. Untuk pengenalan yang belum, untuk pemula, ini tanaman porang ini tanaman umbi-umbian ya. Dulunya itu berasal dari tanaman liar, jadi tumbuh di bawah pohon bambu, di bawah pohon jati, di bawah pohon mahoni itu sebagai gulma ya. Zaman dulunya gulma. Riwayat singkat itu pada zaman penjajahan Jepang itu tahu kalau Indonesia itu endeminya porang, yaitu yang mengandung glukonaman yang paling tinggi di antara beberapa umbi itu ada di porang atau Amorpholus muelleri ya, Amorpholus muelleri. Jadi kita odar dulu untuk yang pemula, bukan berarti kita mengajari, bukan berarti kita lebih tahu, enggak, kita belajar bersama ya. Jadi umbi-umbian yang seperti porang ini ada 4 macam. Yang 1 porang ini, yang 2 walur, yang 3 iles-iles, yang keempat suwek ya. Jadi yang kita budidayakan ini porang ini mengandung glukonaman yang tinggi. Glukonaman itu mengandung serat yang tinggi. Saat ini untuk bahan produksi obat, makanan, kosmetik, dan juga bahan dasar parasit juga bisa, pelekat cat tembok juga bisa. Untuk teman-teman kita yang obesitas atau kegemukan itu sangat membutuhkan ini sumber pohonnya seperti ini untuk menurunkan berat badan, yaitu glukonaman, karena seratnya tinggi. Kalau kita makan nanti rasa laparnya itu bisa tertunda, jadi berat badannya bisa turun. Untuk yang cewek-cewek yang gendut, monggo bisa kita lihat, bisa kita amati. Inilah pohon porang yang kita tanam. Semua untuk tanaman kita untuk musim tahun ini murni dari organik ya. Organik itu dari sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa daun, terus dari kotoran hewan, tapi sudah difermentasi. Satu itu harus difermentasi. Oh ya, untuk lahan yang bisa kita tanam itu saat ini bisa dari 0 mdpl sampai lebih dari 1000, karena kecanggihan, karena perkembangan zaman. Jadi seperti itu bisa kita tanam dimanapun, asalkan satu, tanahnya itu harus gembur ya, harus gembur, karena untuk berkembangnya umbi, kalau kita gembur nanti umbinya kurang besar ya. Untuk memaksimalkan umbi, kita usahakan yang satu, lahan harus gembur, yang dua harus cukup
air itu tidak boleh menggenang tapi lembab, tanahnya harus lembab. Ketiga, harus cukup unsur organik ya. Unsur organik itu yang tadi saya katakan harus benar-benar dari organik. Organik itu bisa sisa-sisa tanaman, bisa daun, bisa pupuk. Kandang monggo, yang bisa POC, bisa agen hayati. Itu yang paling bagus untuk penanamannya ya. Untuk masa tanam itu paling bagus pada awal musim hujan, jadi dimulai pada bulan September, Oktober sampai pertengahan November, itu yang paling bagus. Itu sementara dari saya pada season yang pertama ini. Monggo kita sharing bersama di kolom komentar untuk cara pemupukannya gimana nanti di season yang akan datang. Oke, semangat terus petani porang Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semoga petani porang bisa sukses semuanya. Amin.